Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rokodatul Aifi Zalfa dengan NIM 430402328. Di sini saya akan menjabarkan bagaimana caranya menangani gangguan tidur pada remaja. Gangguan tidur merupakan gangguan yang berhubungan dengan tidur dan terjadi berulang kali. Jadi untuk dikatakan sebagai gangguan tidur, gangguan ini harus terjadi berulang kali baru bisa disebut dengan gangguan tidur. Remaja memerlukan waktu 8-10 jam waktu untuk tidur setiap malam untuk mencegah keletihan yang tidak perlu dan kerentanan terhadap infeksi. Tidur merupakan bagian penting dalam pertumbuhan fisik dan perkembangan intelektual remaja. Tidur akan memberikan ketenangan dan memulihkan energi, memulihkan fungsi otak dan tubuh, dan juga mempertahankan kelangsungan hidup. Nah, adapun menurut penelitian Haryono, jenis gangguan tidur yang dialami oleh remaja ini meliputi gangguan memulai dan mempertahankan tidur, gangguan pernapasan saat tidur, gangguan kesadaran saat tidur, gangguan transisi tidur bangun, dan gangguan somnolen berlebihan dan hiperdrosis saat tidur. Di Indonesia sendiri, prevalensi gangguan tidur pada remaja itu juga tinggi. Nah, remaja usia 12-15 tahun sebanyak 62,9% mengalami gangguan tidur dengan gangguan transisi bangun tidur sebagai jenis gangguan yang paling sering ditemui, yaitu sebanyak 62,9%. Penyebab dari adanya gangguan tidur ini ada berbagai macam hal. Pada video kali ini, saya hanya membahas 6 penyebab dari adanya gangguan tidur. Yang pertama, adanya penurunan durasi tidur. Yang kedua, ada keterlambatan dalam waktu tidur. Yang ketiga, ada perbedaan pola tidur. Yang keempat, ada faktor lingkungan yang bisa menyebabkan tidur itu dapat terganggu. Yang kelima, ada gaya hidup. Dan yang terakhir, ada masalah medis. Adapun dampak yang didapati ketika seorang remaja ini mengalami gangguan tidur itu ada depresi, kecemasan, kesehatan fisik, kualitas dan kuantitasnya yang kurang, penurunan motivasi untuk berpartisipasi di sekolah, penurunan kewaspadaan dan konsentrasi, remaja menjadi cepat marah, remaja menjadi impulsif, serta remaja ini juga rentan mengalami obesitas ketika mengalami gangguan tidur. Pada masa ini, remaja juga mengalami emosi yang masih labil, sehingga tidak jarang akan mengganggu tidurnya. Nah, gangguan tidur yang dialami remaja merupakan dampak dari perilaku sleep hygiene yang buruk. Nah, apa sih sleep hygiene itu? Sleep hygiene merupakan praktik perilaku untuk meningkatkan kualitas tidur, durasi tidur yang cukup, dan kesiapsiagaan untuk melakukan tidur siang. Nah, sleep hygiene ini juga bisa dikatakan sebagai serangkaian kebiasaan dan juga perilaku tidur yang baik untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tidur, seperti membatasi diri dengan penggunaan gadget, batasi diri menggunakan komputer, memastikan lingkungan tidur itu nyaman dan bersih, dan lain sebagainya. Bisa juga dengan menyiapkan diri dengan berdoa terlebih dahulu sebelum melaksanakan tidur. Penelitian ini adalah penelitian observasi dengan rancangan penelitian cross-seksional. Penelitian ini melihat keterkaitan hubungan antara variabel, yaitu perilaku sleep hygiene dengan gangguan tidur remaja. Perilaku sleep hygiene dinilai menggunakan kuesioner
Adolescent Sleep Hygiene Scale untuk mengukur tingkat kebiasaan yang dilakukan sebelum tidur. Sleep hygiene yang baik salah satunya adalah menghindari aktivitas di tempat tidur selain untuk tidur. Nah, lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sleep hygiene. Lingkungan yang disediakan untuk tidur harus bebas dari kebisingan, cahaya, suhu yang berlebihan, bahkan teman tidur yang mungkin mendekur. Gangguan lingkungan tidur lainnya meliputi kegiatan yang dilakukan di tempat tidur, seperti menonton televisi di tempat tidur, menelpon, dan membaca. Remaja sering melakukan sleep hygiene yang buruk karena aktivitas yang dilakukan remaja saat di rumah lebih difokuskan di kamar tidur. Semakin baik perilaku sleep hygiene dalam aspek stabilitas tidur, maka semakin menurun skor gangguan tidur. Jadi, stabilitas tidur dalam penelitian ini adalah waktu bangun tidur selama hari sekolah dan pada hari pekan. Pada penelitian ini juga menunjukkan bahwa remaja yang tidak stabil dalam waktu bangun dan tidur pada hari biasa dan akhir pekan memiliki gangguan tidur. Sleep hygiene yang kurang baik merupakan faktor risiko terjadinya gangguan tidur. Kebiasaan 30 menit sebelum tidur yang memberikan stimulasi secara kognitif, psikologis, dan emosional. Kebiasaan-kebiasaannya diantaranya membaca buku, mendengarkan musik, bermain game, menonton televisi, dan lain-lainnya yang dilakukan di tempat tidur dan dilakukan sebelum melaksanakan tidur. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut dapat menyebabkan seseorang menunda tidur sehingga terjadi gangguan pada pola tidur dan irama sirkadian. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Enggak. Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Tubuh yang berpatah hati bergantung pada gaji, berlomba jadi asri, mengais validasi. Dan aku pun tak hadir, seakan paling mahir menenangkan dirimu yang merasa terpinggirkan. Dunia tak pernah adil, kita semua gagal. Angkat minumanmu, bersedih bersama-sama. Sia-sia